Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Oke, general reading kali ini dengan deck yang ungu-ungu purple. Ya, aku mau bawain general reading, temanya adalah penyesalannya setelah kepergianmu. Ya, kira-kira penyesalannya susah banget ya aku ngomongnya. Penyesalannya kira-kira apa aja, nanti kita cek ya. Mungkin ini nggak resonate sama orang, mungkin bisa jadi resonate-nya beberapa aja. Jangan sedih kalau nggak resonate ya, karena ini menarik energi banyak orang. General reading, kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini, nanti dicek price listnya ya. Aku kasih waktu kalian dulu buat ngebayangin seseorang yang kalian mau cek energinya. Oke, aku kasih waktu sebentar ya. Oke, udah itu aja, kita mulai. Penyesalannya setelah kepergianmu. Ini kita sambil baca energi dia juga ya, nggak apa-apa ya. Jadi nggak semuanya isinya tentang penyesalan juga. Intinya apa aja yang terlihat di sini aku kasih tahu kalian ya. No tipu-tipu, no gimmick-gimmick. Aku lihat dia apa ya, yang dia inginkan sebenarnya ya. Kalau kamu ngerasa kayak kok dia kayak gini, kok dia kayak gitu, sebenarnya dia tuh ingin ada keadilan. Keadilan tuh apa ya istilahnya, sesuatu yang nggak berat sebelah, nggak pilih kasih, nggak egois buat hubungan kamu sama dia. Ya kalau dibilang suatu yang adil, berarti dia misalnya pengen kamu sama dia tuh sama-sama happy dengan keputusannya, dengan kepergiannya. Bisa dibilang kepergian dia itu, keputusan dia itu adalah bentuk apa ya istilahnya, bukan hasil dari keegoisannya dia. Ya intinya dia pengen memberikan manfaat lah buat kamu berdua gitu, bukan buat dia aja. Jadi ya pengennya kamu happy, dia happy, dan kedepannya kamu sama dia ya sama-sama happy walaupun nggak bersama ya. Dia tuh sebenarnya pengen ya sama-sama bareng-bareng dan masih bersama sama kamu sih aku lihatnya. Nggak tahu, aku nggak ngerasa kayak energi dimana dia masih pengen bersama bareng-bareng sama kamu. Cuma entah gimana, aku lihat di sini dia kayak ingin memulai suatu kehidupan yang baru, memulai lembaran hidup yang baru. Aku ngerasa ya setelah dia pergi atau menjauh ya dari kamu, dia ini kayak jadi lebih banyak diam, lebih banyak berdiam diri ya. Mungkin juga memberikan batasan ke dunia luar, ke orang-orang sekitarnya. Dia lebih banyak di rumah ya, entah introspeksi atau memang ngerasa kayak jadi lebih negatif aja gitu energinya, anxiety, gelisah ya. Aku ngerasa keputusan dia pergi dari kamu, atau kalau dia memberikan keputusan ya, atau menyelesaikan hubungannya sama kamu, aku ngerasa dia tuh berat sebenarnya buat memutuskan itu. Dia tuh ngerasa semuanya jadi rumit, jadi complicated ya. Hidupnya dia setelah nggak ada kamu juga jadi ruwet gitu ya, ruwet, ribet, rumit, semua-muanya hidupnya dia. Entah karena nggak ada kamu yang suka ingetin dia lagi, nggak ada kamu yang suka bantu-bantu dia. Pokoknya beda aja gitu hidupnya dia, jadi ribet ya, jadi complicated gitu menurut dia. Dan dia tuh jadi baper yang cukup dalam. Bapernya tuh ya maksudnya baper sedih, baper galau, gelisah, nggak enak hati, pikiran juga nggak tenang. Nah ini dia jadi baper banget
deep inside-nya tuh jadi baper banget, sedih maksudnya ya. Walaupun ada mungkin ya kita bisa bilang ada orang-orang yang mau mendekat ke dia atau deketin dia gitu ya, dia tetap aja fokus ke bapernya ya. Baper kok fokus ya. Tapi ada rasa dimana dia kayak masih mengharapkan kamu sih ya. Nggak bisa dibohongi, di dalam lubuk hatinya yang terdalam itu ya adalah setitik kayak dia berharap sama kamu, masih berharap istilahnya. Karena dia fokus sama bapernya, dia fokus ke dirinya sendiri, jadi banyak orang juga yang akhirnya satu persatu kayak menjauh atau pergi dari dia. Atau mungkin dia juga memutuskan menjauh dari orang lain. Kayak dia ngerasa nggak sepaham atau nggak sejalan sama orang-orang lain itu ya. Jadi dia memutuskan untuk menjauh, menjaga jarak juga, membatasi diri. Intinya dia lebih banyak sendirian lah ya setelah dia pergi dari kamu ya. Sebenarnya pada saat itu juga ya, penyesalannya setelah kepergianmu, dia itu sebenarnya masih mempertimbangkan. Ada sesuatu yang dia pertimbangkan. Ada memang setelah pergi ya, dia kan nyesal. Akhirnya dia timbang-timbang nih, dia hubungin kamu lagi atau enggak ya? Atau dia baik aja gitu selesai semuanya, dan apa dia balikan ke kamu lagi ya, atau jalanin lagi ya. Nah itu dia masih rancu banget di situ sebenarnya. Dia juga ngerasa kayak ya udah harus berdiri sendiri nih hidupnya gitu, gak boleh bergantung sama siapapun. Ya memang jadinya dia ngerasa sendirian dan kesepian juga. Buat kamu yang masih berharap sama dia, masih berharap sama hubungannya, dia tahu sebenarnya kamu tuh masih berharap ke dia. Cuma dia kayak udah yakin banget buat menjalani kehidupan sendiri, atau dia udah kayak aku harus tegas nih sama kamu gitu ya, untuk keputusannya itu. Banyak yang mendekat ke dia nih sebenarnya, cuma dia kadang sesekali merespon juga orang-orang itu ya. Dan setelah dia merespon orang-orang yang mencoba mendekat ke dia, itu sebenarnya buat pengalihan dimana supaya dia cepat healing, cepat move on dari kamu ya. Walaupun sebenarnya bayang-bayang kamu sih masih menghantui hidup dia masih suka ingat kamu. Lebih sering dia ingat kamu di malam hari kalau dia lagi ngerasa kesepian atau sendirian. Apalagi buat kamu sama dia yang kalau malam itu suka kontekan ya, atau komunikasi. Nah itu dia kerasa banget kamu nggak ada gitu. Terus hidup dia udah nggak kayak dulu, udah beda, nggak ada kamu ya. Makanya dia merespon orang lain supaya dia teralihkan sebenarnya perhatiannya dari kamu. Ya itu mungkin usaha dia lah buat healing atau move on ya dari kamu. Dan dia ya sebenarnya ada sedikit kayak rasa penyesalan ya. Dia ngerasa memang udah nyakitin kamu, dia ngerasa kayak egois, memutuskan semuanya sendiri. Karena ada juga yang ghosting kan ya, aku ngerasa. Dia juga ngerasa kayak gak bisa kasih penjelasan yang tepat buat kamu, gak bisa ngasih alasan yang tepat yang sebenarnya tuh apa gitu. Kadang kenapa dia kayak gitu, karena dia tuh sebenarnya gak mau buat nyakitin kamu ya, gak tega lah mungkin ya. Dia tahu kamu bakalan sedih, bakalan marah, atau bakalan benci sama dia. Nah dia juga gak pengen kamu kayak gitu. Karena apa? Sebenarnya banyak dari mereka yang masih pengen hubungan silaturahminya tuh sama kamu baik. Tapi kan dia sadar kalau dia memutuskan semua ini sendiri, pasti kamu benci dan marah sama dia. Ya ada beberapa keadaan ya dari mereka pikir kayaknya ini emang harus dijalanin, emang ini yang harus dilalui ya. Dan ada yang menyesal banget ya, menyesal banget, terus ngerasa anxiety berminggu-minggu ya,
hati dan pikirannya tuh nggak tenang, nggak enak rasanya. Tapi ya udah, dia membiarkan keadaannya kayak gitu karena dia pikir ya ini kan sebuah fase ya. Nanti juga dia bakalan healing sendiri gitu, dan dia ya udah enjoy aja menikmati semua kegalauannya gitu. Dia nggak mau paksa buat cepet-cepet move on atau cepet-cepet healing dari kamu ya. Dia tuh kayak pasrah sebenarnya. Pasrah, apa ya, ya udah kalau emang dia sedih ya udah sedih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya dia pikir dia bakalan dapet karma ya udah nyakitin kamu, ya udah dia juga bakalan terima itu sebenarnya. Dan kamu sama dia juga udah ini jadi apa ya, jadi menjauh dan udah kayak beda arah, beda visi misi. Dia sadar itu juga sebenarnya. Ya kamu kemana, dia kemana gitu ya, menjauh, udah masing-masing pilih jalannya ya. Dan banyak dari kamu sama dia kan akhirnya menjauh ya. Dia juga apa ya, kalau dia ini ada dua ini ya, kayak ada dua sisi, dimana dia yang kayak lagi di rumah aja, di rumah terus, tapi ada juga yang kayak nggak betah di rumah, akhirnya pergi-pergi terus ya, have fun, terus hang out terus sama teman-temannya supaya bisa apa ya, lupa dari kamu. Dan ini kan kamu sama dia udah menjauh ya, tapi dia tuh kadang masih suka berharap sama kamu, atau kadang kayak suka memantau kamu nih dari kejauhan. Ya memantau kamu tuh lubuk hatinya ya masih berharap sedikit ya sama kamu. Dia juga ngerasa ini kayak nggak bisa berbuat apa-apa ya. Apalagi kalau dia yang dikendalikan sama orang lain, dia yang dipengaruhi sama orang lain ya. Ini dia ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa. Kayak terpenjara atau dikekang gitu ya. Kayak dia tuh dipantau terus sama orang lain, jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa ke kamu. Ya entah dipengaruhi keluarga, orang tua, atau dia udah dealing sama seseorang ya. Sebenarnya dia juga ngerasa kayak nggak sanggup buat keadaan seperti ini. Dia tahu kamu tuh pasti kecewa banget sama dia, patah hati. Tapi ya dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia pun jelasin ke kamu aja tuh kayak nggak bisa gitu ya, kayak ada yang menahan dia. Jadinya dia milih buat ya udahlah close book aja, nggak usah jelasin apa-apa ke kamu, supaya kamu pun mungkin benci sama dia dan jadi cepat move on dari dia. Ada yang pikirannya kayak gitu di sini ya. Dia bingung ya, dia bingung kayak diselimuti energi negatif juga ya, karena kan dia pikirannya nggak tenang kan sama hatinya. Tapi dia juga masih suka ingat kamu, masih suka terbayang-bayang kenangan masa lalunya sama kamu ya. Masih suka ngelamunin kamu sih ya. Kalau lagi sendiri kesepian gitu ya, sendirian, dia ngelamunin kamu. Kamu lagi apa, kabar kamu tuh kayak gimana. Kadang kalau lagi kayak gitu ada rasa dimana dia chat kamu aja kali ya, telepon aja kali ya, hubungin kamu aja kali ya gitu. Tapi kayak ada yang menahan dia juga, kayak janganlah nanti kamu sama dia deket lagi, balik lagi kayak dulu gitu ya. Dia juga nggak mau bikin kamu makin sakit hati. Dia juga nggak mau bikin kamu makin sakit hati atau apa ya, nanti apa ya, kayak berharap takut dibilang PHP juga sebenarnya dia. Intinya dia masih pengen kayak image-nya tuh bagus ya di mata kamu, walaupun ya dia udah pergi dari kamu. Kalau kamu ngelihat dia kayak happy, bahagia misalnya dari sosial media, atau kamu tahulah dia hidupnya baik-baik aja, sebenarnya nggak juga ya. Dia tuh kayak pakai topeng, manipulatif dan memanipulasi keadaannya dia. Itulah memang yang dia tunjukin keluar, dia yang happy, dia yang baik-baik aja. Sebenarnya nggak gitu ya. Sebenarnya ya dia nggak baik-baik aja juga. Dia menutupi semuanya keadaan dia sih ya. Nggak dia tunjukin semuanya keadaan dia yang sebenarnya. Dia juga jadi tertutup sebenarnya setelah menjauh dan pergi dari kamu. Kalau ditanya
sedih ya sedih, tapi dia masih fokusin ke kamu sebenarnya. Masih suka fokusin kamu karena ya dia masih suka galau. Suka galauin kamu ya. Pikirannya masih ke situ-situ aja, masih ke kamu aja. Banyak yang setelah pergi dan menjauh, setelah selesai hubungannya sama kamu, nggak lama. Mereka ini lama move on-nya, healingnya tuh lama. Butuh 1 sampai 2 tahun mungkin juga ya. Anggaplah dia misalnya setahunan udah healing atau move on, tapi dalam setahun ke depannya itu dia kayak masih suka inget sesekali gitu ya. Jadi kalau dibilang healing atau move on, ya udah, tapi belum benar-benar clear semuanya. Ya. Dan sebenarnya dia tahu sih posisi dia tuh kayak posisi yang disalahkan sama kamu, disalahkan sama orang lain ya. Tapi dia berusaha nggak mau dengerin semua itu sih, nggak mau dengerin omongan-omongan orang yang negatif, yang bikin dia jadi negatif juga. Dia nggak mau dengerin kayak gitu. Ada yang dia ngerasa sebenarnya masih suka terikat sama kamu ya. Terikat tuh ya entah kalian twin flame atau bukan. Pokoknya energinya tuh masih suka ketarik-ketarik, terikat, terkoneksi ya. Cuma dia kayak nggak share itu sih, kayak dipendam aja yang dia rasain gitu. Entah dia terikat sama kamu, entah dia terkoneksi sama kamu, itu dia keep sendiri aja, nggak dia share ke siapapun. Kalau dibilang galau, ada yang sampai galau banget sih. Makanya dia memanipulasi kan keadaannya dia. Ada yang hatinya tuh nggak tenang, pikirannya juga kayak di situ-situ aja gitu, putarannya pikirannya. Ada yang hatinya itu nggak tenang, nggak damai, pikirannya juga kusut lah gitu ya, istilahnya kusut. Nah, di situ-situ aja tuh pikirannya. Ya, kayak susah lepas dari pikiran dan hatinya yang kusut itu. Tapi tetap ya, di mata orang lain tuh mungkin dia kayak single. Jadi orang tuh ngeliatnya kayak mempesona gitu. Orang tuh kayak tertarik sama dia, interested. Walaupun dia diam aja. Tapi kayak orang ngeliat dia tuh kayak wow gitu, kayak shining. Jadi orang banyak yang tertarik sama dia sebenarnya ya. Dia tuh ngerasa sendirian, kesepian, kayak ngerasa apa ya, hidupnya tuh kayak kayak ngerasa nggak secure gitu. Ada juga yang insecure sih sebenarnya. Kayak dia ngerasa apa aku nggak cukup pantas gitu ya buat disayang sama orang, apa aku nggak cukup pantas buat dapat kebahagiaan, kenapa aku sedih terus, kenapa aku nggak bahagia terus ya, kenapa aku sedih, sakit hati terus, patah hati ya. Ada yang kayak gitu ya. Tapi ada juga yang buat kalau mereka yang memang ninggalin kamu, mereka ngerasa beberapa hal kayak gak baik-baik aja. Mereka ada yang suka mengalami kayak gak baik-baik aja lah hidupnya. Jadi mereka ngerasa kayak ini tuh karma aku bukan sih, karena aku tuh udah ninggalin kamu, udah egois sama kamu ya. Ada yang kayak gitu sih. Setelah kepergianmu ya, ada yang sampai nyesek banget gitu rasanya kayaknya. Nah mereka tuh kayak mencoba buat menghibur dirinya sendiri, apa aja lah yang mereka lakuin buat menghibur dirinya sendiri ya. Selain beberapa dari mereka juga menghabiskan waktu sama teman-temannya supaya cepat healing gitu ya. Aku ngerasa banyak dari mereka yang cantik ya, yang ganteng, yang cakep lah gitu. Jadi walaupun dia diam aja, orang tuh kayak banyak yang tertarik ke dia. Istilahnya dia diam aja tuh maksudnya dia nggak yang tebar pesona banget, atau dia nggak yang flirting ke orang lain gitu ya. Tapi tetap aja orang tertarik, terpikat, terpesona sama dia ya. Karena banyak dari mereka tuh kayak yang shining,
berkarisma ya. Orang tuh ngeliatnya kayak beda aja. Jadi energinya dia tuh kayak bikin orang tertarik sama dia ya. Tapi ada juga sih yang kayak pura-pura apa ya istilahnya, mereka pura-pura fokus gitu ke pekerjaannya juga supaya nggak kepikiran banget lah tentang hubungannya sama kamu ya. Tapi banyak dari mereka yang nyesel ya, kayak nyesel banget. Nyesel buat mereka yang pernah menyakiti kamu atau buat mereka yang memilih pergi dari kamu ya. Ini sedihnya tuh sedih banget, sampai mereka ngerasa kayak sakit hati sendiri gitu, walaupun mereka yang nyakitin kamu, tapi mereka ngerasa kayak sakit hati sendiri juga, kayak terluka. Istilahnya terluka karena ya mungkin suatu keadaan gak baik-baik aja, mungkin setelah kepergian kamu juga gak baik-baik aja, setelah pisah gak baik-baik aja. Jadi kalau ada sesuatu yang gak baik-baik aja, gak sesuai dengan keinginannya dia, bikin dia sedih, itu kan dia juga terluka ya. Tapi dia mencoba buat healing, terus kayak merilis hal-hal negatif ya yang di dalam diri dia, itu dia berusaha merilis supaya dia cepat heal sih ya. Dan sebenarnya healing dan move onnya nggak cepat sih, dia ini banyak yang susah move on, susah healing, kayak energi Cancer yang susah healingnya. Terus yang susah move on ya biasanya tuh Cancer, terus apalagi Virgo, Libra ya, Sagittarius ya, gitu-gitulah. Aquarius juga kadang ya, Aries juga agak-agak susah juga sebenarnya. Dia ini sebenarnya dia ngerasa sih kayak ada seseorang yang deketin dia atau beberapa orang. Nah itu sebenarnya dia kayak terganggu ya. Setelah menjauh ya, dia pergi. Sebenarnya keadaan dia tuh nggak stabil ya. Banyak juga yang keuangannya nggak stabil, terus karirnya juga nggak stabil. Ada yang karena dia jadi males-malesan kerja, ada juga ya. Gini ya, walaupun dia pergi dari kamu, bukan berarti dia memang benar-benar pengen pergi dari kamu. Ada yang perginya kan karena keadaannya. Jadi sebenarnya dia sedih juga kalau harus pergi dan selesai hubungannya sama kamu. Terus dia kayak juggling hidupnya nih, ya. Dia kayak juggling, struggle juga sebenarnya hidupnya, gak baik-baik aja. Terus apa ya, kayak nggak seimbang lah hidupnya tuh, kayak nggak seimbang. Kalau ditanya galau ya galau ya, kalau ditanya apa nggak stabil juga nggak stabil, emosionalnya juga ada yang nggak stabil, ups and downs. Ada juga yang kayak hidupnya ups and downs gitu, ada juga yang kayak emosionalnya nih, emosinya naik turun, tiba-tiba marah, nanti kayak tiba-tiba happy. Mirip kayak ini ya, bipolar jadinya. Berubah-ubahnya tuh cepat banget, emosionalnya cepat banget berubah, karena kan gak stabil ya. Hidupnya ini ngerasa hampa, kosong ya. Walaupun ada orang-orang lain gitu ya, yang mencoba mendekati dia, atau ada teman-temannya juga mungkin di sekitar dia. Tapi dia tuh kayak ngerasa sendiri aja gitu, ngerasa kosong ya. Kayak kesepian, perasaannya juga campur aduk, nggak enak gitu ya. Dia tahu sih hubungan kamu sama dia udah rusak, udah berantakan, udah retak ya. Ada rasa dimana dia suka inget nih sama kamu, sama yang udah berlalu. Ada rasa dia kayak pengen memperbaiki, tapi ya apa bisa gitu ya. Ada rasa mau memperbaiki atau silaturahmi ke kamu atau memperbaiki hubungan, tapi ya dia takut juga, nggak yakin sebenarnya ya. Dan banyak juga dari mereka yang sebenarnya kalau kamu ngerasa energinya dia tuh kayak cuek,
nggak peduli sama kamu. Tapi sebenarnya banyak juga dari mereka tuh yang sibuk ya kayaknya ya, sama aktivitasnya. Jadi ya kadang ya mereka sesekali suka lupa juga sama kamu. Buat mereka yang memang sibuk sama pekerjaannya ya. Kan banyak dari mereka yang nggak cepat move on. Maksudnya nggak langsung move on gitu ya dari kamu. Mereka tuh masih suka kepoin kamu, stalking kamu. Kamu juga kayak gitu kan? Bener gak? Kamu juga masih kepoin dia, masih suka stalking dia. Dia lagi apa, sibuk apa, dia sedih atau enggak, galau atau enggak, kabarnya gimana. Bener gak? Walaupun kalian sama-sama pergi atau menjauh, entah siapa yang pergi, kamu atau dia, tapi ada rasa dimana kayak kasihan gitu, dia galau nggak ya, dia sedih nggak ya, gitu ya. Bener gak? Iya, kadang kalian masih kayak ada rasa kasihan satu sama lain, ada rasa iba lah gitu ya. Takut dia sedih, takut dia baper, ya. Coba nggak bunuh diri aja ya kayaknya. Ada yang sedihnya tuh sedih banget. Jadi kalau dia kangen ya, dia tuh suka kepoin kamu. Entah stalking dari sosial media atau stalking di mana lah ya. Banyak dari mereka juga yang lebih menenangkan diri. Kayak meditasi gitu ya. Pokoknya inilah ada usaha-usaha dari mereka buat merilis hal-hal negatif, perasaan-perasaan negatif yang tersisa ya dari hubungan kamu sama dia. Tapi ada juga yang mencoba melupakan lah gitu ya kegalauannya dia. Jadi dia tuh ya memutuskan buat deket sama teman-temannya supaya cepat lupa lah gitu kali ya maksudnya mah. Tapi ada juga rasa walaupun misalnya dia ya yang pergi atau mutusin kamu, ada rasa di mana dia kayak nunggu juga sebenarnya. Aku nggak ngerti sih, mungkin lebih kayak nunggu kamu hubungin dia atau enggak, nunggu kamu komunikasi ke dia gitu kali ya kayaknya. Ya kalau nunggu apa? Sedangkan aku ngerasa dia ini kayak sendiri, nggak langsung deket sama orang lain. Jadi kalau dibilang sendirian tuh kesepian nunggu ya mungkin ya nungguin kamu gitu ya. Siapa tahu kamu kontak dia atau siapa tahu kamu hubungin dia gitu ya. Gak ngerti, pokoknya di sini ada energi orang yang menunggu. Kalau hubungan kamu sama dia berantakan ya, kan ada yang hubungannya jadi nggak baik kan, berantakan. Terus ada batasan. Dia tuh ada rasa ingin memperbaiki hubungan sama kamu. Ya istilahnya supaya kamu nggak marah atau supaya memperbaiki silaturahmi ya. Tapi dia bingung juga harus gimana ya memperbaikinya tuh. Masa sih dia memperbaiki sendiri sedangkan kamu aja tuh misalnya udah cuek sama dia ya. Banyak dari mereka yang tadi aku bilang kayak ngerasa negatif, nggak baik-baik aja. Apapun yang datang ke hidup dia tuh kan nggak baik-baik aja. Terutama buat mereka yang memang pergi dari kamu. Nah, mereka tuh ngerasa apa semua ini tuh karma buat dia. Atau dia ngerasa kayak aku pasti bakalan dapet karma deh setelah ini gitu. Dia tahu sih, dia sadar sebenarnya sama hal-hal yang berhubungan sama karma kayak gitu ya. Dia juga sempat introspeksi sebenarnya, kesalahan-kesalahan dia tuh apa ke kamu, atau misalnya dia juga sempat kayak ada rasa menyalahkan kamu juga, kayak ya ini tuh sebenarnya nggak salah dia semua, kamu juga ada andil di sini, kamu juga salah kayak gini kayak gitu. Nah, dia sempat introspeksi kayak gitu. Aku ngerasa ya banyak juga dari mereka yang sempat deket ya sama orang lain setelah pergi dari kamu. Iya, tapi dekatnya ini karena tertarik. Maksudnya tuh tertarik dari visual. Oh misalnya orang itu cantik atau ganteng, nah dia tertarik. Bukan benar-benar dia memang udah jatuh cinta atau memang dia udah sayang gitu ya ke orang lain. Enggak, karena memang tertarik dari visual luar aja. Kalau dia udah deket sama seseorang ya, itu seseorang kan coba memperhatikan dia. Dia tuh jadi cuek.
nggak benar-benar merespon juga sebenarnya ya. Ya namanya orang masih nggak stabil gitu kan dalam keadaan healing, move on itu kan pasti perasaannya masih yang berubah-ubah ya. Walaupun deket tapi nggak bisa bohong, kadang ya cuek, masih suka kepikiran masa lalu. Nah itu kan yang buat dia kayak berubah-ubah juga sikapnya. Banyak dari mereka juga yang kayak apa ya, deket sama beberapa orang ya, terus jadi bingung harus pilih siapa, yang mana. Karena banyak dari mereka juga yang nggak bisa jomblo, kayak nggak bisa kesepian dan nggak bisa single. Maksudnya nggak bisa yang sendirian. Jadi mau nggak mau mereka tuh kayak harus cari pacar baru atau cari penggantinya kamu gitu ya. Tapi ya di sisi lain dia juga bingung harus sama siapa. Apalagi kalau dia deket sama beberapa orang ya. Bingung dia mau pilih yang mana. Kalau misalnya mereka udah nikah atau udah punya keluarga ya, banyak dari mereka yang memutuskan buat lebih dekat ke keluarganya, lebih peduli sama keluarganya, lebih perhatian, banyak menghabiskan waktu sama keluarga, banyak yang kembali ke keluarganya. Jadinya orang tuh ngerasa kayak dia cuek banget ya sama orang lain, padahal dia yang memilih buat kembali dan menghabiskan waktu sama keluarganya. Ya, dia menjadi lebih terbuka ke keluarganya. Dia ini kan jadi tertutup juga ya, jadi menutup diri. Terus banyak dari mereka yang kayak membatasi diri gitu dari orang lain, dari kamu juga membentengi dirinya gitu ya kayaknya. Banyak dari mereka yang sikapnya jadi kayak apa ya, jadi nggak ramah gitu ya ke orang lain. Jadi nggak ramah, terus jadi kayak apa ya, jadi gampang marah atau jadi kayak nggak friendly, nggak nice, jadi galak gitu ya kayaknya ke orang. Dia ngerasa kayak orang nggak ngerti dia apa yang dia rasain gitu. Makanya dia jadi kayak gitu sikapnya ke orang lain. Ada yang sampai kayak pergi-pergi sendirian juga ada. Ini kita sambil lihat energi dia ya setelah jauh dari kamu nih. Pergi-pergi sendirian, kayak mencari ketenangan, kedamaian. Ya, refreshing juga. Tapi ada yang ngerasa kayak udah hatinya nih hancur nih. Hatinya hancur, berantakan, hidupnya juga kayak gitu. Ada orang lain sih yang mau coba kayak bantu dia healing gitu ya. Kan biasa kalau kita lagi healing atau move on kan ada orang nih yang ngedekat. Nah orang tuh kayak bantu dia buat healing, buat move on. Tapi dia juga kayak aduh bingung deh gitu. Soalnya udah kacau banget. Mereka ini kan setelah pergi, setelah menjauh pisah dari kamu, ingin ini kan membuka lembaran hidup yang baru. Tapi ada juga yang belum bisa lepas dari masa lalunya. Ada rasa dimana dia nyesel gitu pergi dari kamu dan merasa kayak pengen kembali sama kamu, pengen deket lagi sama kamu. Ya, karena ngerasa berat juga ya hidupnya dijalanin sendiri. Dan berat juga buat ngelupain kamu, soalnya masih sering kepikiran kamu, terbayang-bayang sama kamu. Butuh kekuatan juga, ngerasa kayak lebih emosional, dan orang-orang yang mendekat sama dia tuh kayak apa ya, dia tuh jadi lebih emosi ke orang lain, jadi lebih temperamen, marah. Nah ada yang kayak ini kan, setelah selesai hubungannya sama kamu, ada yang pengen memulai hubungan sama orang lain tapi ngerasa tuh kayak masih punya beban ya. Tapi ada juga buat kalian ya yang ninggalin dia atau memutuskan pergi dari dia, dia tuh kayak menyimpan rasa marah atau dendam ke kamu gitu ya. Tapi mungkin kamu nggak tahu kalau dia dendam, jadi kayak marah atau benci tapi dia nggak ungkapkan, dia pendam sendiri aja kemarahan-kemarahannya itu ke kamu. Buat kamu yang ninggalin dia atau memutuskan dia ini jadi ini, misalnya dia tahu nih keadaan kamu nggak baik-baik aja,
ya kan kamu yang ninggalin dia, terus dia tahu keadaan kamu misalnya nggak baik-baik aja, kayak dia ngeliat kamu sedih atau galau, nah dia tuh kayak seneng gitu ngeliat kamu kayak gitu, ngeliat kamu sedih galau, dia seneng kayak ya galau ya sedih gitu, padahal dia juga sebenarnya sama kayak gitu, cuma dia jadi tahu aja kalau kamu sebenarnya juga nggak baik-baik aja, bukan cuma dia aja yang nggak baik-baik aja ya. Nah kayak gitu, karena ada beberapa dari kalian yang ninggalin juga kan, bukan cuma dia aja yang pergi duluan ya. Oke, itu aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya ya, di antara zodiak kalian dan salah satu huruf di antara nama kalian ada zodiak Pisces, Sagittarius, Aquarius, Virgo, Cancer, Libra, Aries, Scorpio. Ada huruf N, R, I, J, O, A, S, P, T, Q, C, K ya. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.